Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman, kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahnya kepadamu untuk menjaga di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dengan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatanku daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta yang ketiga adalah penayangan jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta yang ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta yang ketiga layaknya di Indonesia bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta yang ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami, Shalom Kak Farel. shalom Kak Titin, Shalom Kak Kak Semi. Semi. Oke, bagaimana kabarnya adik-adik pagi ini? Luar biasa dong Kak Titin. Semuanya baik-baik ya. Siap beribadah bersama kakak-kakak di sini kan? Yes, nah Kak Titin, Kak Semi, hari ini kita pakai kaos yang berbeda ya. Of course, pakai kaos. Superhero. Oke, kita pakai kaos superhero hari ini. Oke, perkenalkan nih superhero apa ya Kak Farel ya? Itu kayaknya Catwoman. Enggak salah. Apa dong? Nanti kamu dituntut Marvel. Enggak bercanda. Oke, jadi hari ini kita pakai Kaos kaos. superhero Iya, ya. kaos superhero. pokoknya. Ini Batman ya adik-adik ya. Yes. Ini di belakang juga Batman. Batman. Dan ini adalah saya adalah Gundala. Bukan. bukan dong. Apa dong? Apa itu Kak? Superman. Ya, Superman. Wah, hari ini kita jadi superhero ya. Yes, betul. Nah, tapi adik-adik harus tahu ya dan percaya bahwa hanya Tuhan Yesus saja yang jadi pahlawan kita. Yes, benar. Iya, benar sekali adik-adik. Hanya Tuhan Yesus penolong, pelindung, penyelamat kita. Sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus ya adik-adik. Yes. Makin dekat sama Tuhan, makin erat sama Tuhan. Benar. Nah, caranya adalah dengan bersungguh-sungguh. Nah, bersungguh-sungguh hati dan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Nah, adik-adik gimana kalau kita nyanyi buat Tuhan? Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Siap! Nah, ayo kita semua bangkit berdiri. Musik Yuk. Kak Semi. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Yuk. Oke, bangkit semua berdiri adik-adik. Tadi Kak Farel bilang bangkit berdiri. Yang tiduran berdiri semuanya. Pakai gerakan sendiri gak apa-apa. Terserah gerakannya gimana ya, gak apa-apa. Bangkit, Serukan nama Yesus. Maju. Maju. Nyatakan kuasanya. kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit. Lebih semangat lagi adik-adik. Bangkit, Serukan nama Yesus. Maju semuanya maju. maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus. kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Oke, kita ulangi dari awal ya Kak Farel. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, Nama Yesus. kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Lompat. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh.
haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke deh. Oke, haleluya. Nah, masih semangat ya adik-adik ya. Siap tentu. Nah, yuk kita nyanyikan lagi lagu Buat Tuhan Yesus Sang Raja. Yuk, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Musik. Oke, adik-adik istimewa, siapa yang istimewa angkat tangannya. Saya istimewa. Oke, kita sama-sama ya nyanyi lagu ini ya dengan semangat. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita lagi dari awal Kak Semim. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Kita sangat bersyukur ya Kak Farel, Kak Semi. Di masa sulit seperti ini, Tuhan Yesus bimbing kita untuk makin dekat dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh beribadah pada Tuhan, supaya ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput gerejanya, kita dalam keadaan yang siap ya Kak. Bener banget Kak Titin. Oleh karena itu sebabnya kita harus tekun dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Yuk adik-adik, mari kita buka hati kita sama-sama. Kita angkat tangan, kita mau lebih sungguh lagi dalam menyembah Tuhan Yesus. Nah yuk bersama-sama kakak, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Ya adik-adik, siapkan hatinya, kita mau nyanyi lagu ini, kita mau menyembah Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
nama Tuhan. Kasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun ya adik-adik. Ayo adik-adik, mari angkat kita adik-adik, tutup matamu Tuhan. Adik-adik, siapkan hatimu, kita terima berkat Tuhan, firman Tuhan. Mari bersama-sama kakak kita nyanyikan lagu ini. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Angel di ibadah anak online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap kalian semua sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami Tuhan masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah. Tuhan, kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Kau yang berkati Tuhan, biar setiap adik-adik boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, tahun ini adalah tahun integritas atau The Year of Integrity. Diambil dari kitab Mazmur 24 ayat 3-5. Isinya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.
diambil juga dari Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Isinya, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Nah, adik-adik, minggu ini temanya adalah percaya dan bertindak. Diambil dari kisah Rahab, percaya pada kebesaran Tuhan. Adik-adik, kisah ini diambil dari kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 24. Tujuannya agar adik-adik memahami bahwa dengan kasih karunia Allah melalui iman mereka dapat dibebaskan dari kutukan dosa, bukan kebaikan atau perbuatan baik mereka sendiri. Selanjutnya, iman kita harus nyata melalui ketaatan aktif seperti yang ditunjukkan dalam kisah Rahab. Kisahnya seperti ini adik-adik. Setelah bertahun-tahun dalam perbudakan, kesulitan dan pengembaraan, akhirnya tiba saatnya bagi Israel untuk mengambil alih tanah perjanjian Kanaan. Tuhan membangkitkan Yosua untuk memimpin upaya tersebut. Dia berkata kepada Yosua, "Jagalah hati dan pikiranmu padaku, dan kamu akan berhasil dan mewarisi negeri ini." Yosua mengambil kekuatan dalam firman Tuhan dan bersiap untuk berperang melawan musuh. Salah satu kendala pertamanya adalah kota Yeriko. Kota Yeriko adalah kota yang termasuk orang-orang yang menakutkan. Yosua mengirim 2 orang dalam misi rahasia untuk memata-matai mereka. Dalam perjalanan mereka melalui kota, mata-mata bertemu dengan Rahab dan meminta dia untuk menginap. Rahab segera mengetahui bahwa orang-orang itu berasal dari Israel, dan cerita yang muncul di benaknya tentang hal-hal kuat yang telah dilakukan Tuhan untuk menjaga mereka sebagai suatu bangsa. Dia takut akan Israel dan dia takut akan Tuhan mereka. Dia memohon kepada mata-mata itu, "Jika kamu menyelamatkan nyawaku dan nyawa keluargaku, aku akan menyembunyikanmu dan melindungimu." Ketika Rahab mendengar tentara raja datang untuk menangkap mata-mata tersebut, dia bergegas membawa mereka ke atap rumahnya. Mata-mata itu berbaring diam di bawah batang rami, mendengarkan teriakan tentara saat mereka mendekat. Para prajurit menginterogasi Rahab, "Di mana kedua mata-mata itu?" Meskipun sangat takut, dia dengan tenang menjawab, "Orang-orang itu memang datang kepada saya. Tetapi tepat sebelum kalian menutup gerbang, mereka meninggalkan kota dan saya tidak tahu kemana mereka pergi." Para prajurit percaya perkataan Rahab bahwa mata-mata itu sudah pergi. Para prajurit dengan cepat mengejar mereka dan kejar sebelum mereka pergi. Karena Rahab, mata-mata itu dibebaskan dari tangan musuh mereka. Mereka berterima kasih padanya dan tindakannya yang berani dan bersumpah untuk menepati janji mereka bahwa mereka akan menyelamatkan nyawanya dan nyawa keluarganya ketika tentara kembali untuk menghancurkan Yeriko. Dalam rasa syukur, Rahab melemparkan tali dari jendela, tali merah, dan membiarkan mata-mata turun dengan selamat untuk melarikan diri ke bukit. Saat mereka menuruni tali, mata-mata itu memerintahkan Rahab, "Ketika kami kembali untuk menyerang kota ini, ikat tali merah yang sama ini di jendela rumahmu, dan kumpulkan seluruh keluargamu ke dalam rumah. Engkau dan seluruh keluargamu akan aman dari bahaya." Rahab percaya kepada kata-kata mereka. Dia menjawab, "Saya akan melakukan persis seperti apa yang kalian katakan." Ketika mata-mata itu kembali ke perkemahan, mereka memberitahu Yosua semua yang mereka lihat dan dengar, dan bagaimana seluruh tanah Kanaan diliputi ketakutan karena Israel. Mereka memberitahu dia tentang keberanian besar Rahab, bagaimana dia telah mengubah kesetiaannya dari negaranya sendiri dan berhalanya, dan lebih percaya akan belas kasihan Allahnya bangsa Israel. Jadi, dengan percaya diri, Yosua memimpin orang Israel menyeberangi sungai Yordan ke tanah Kanaan, di mana dia dengan hati-hati mengikuti rencana pertempuran Tuhan dan tembok musuh pun runtuh.
Yosua dan anak buahnya menyerbu kota itu dan menghancurkan semua orang yang ada dalam kota tersebut kecuali Rahab dan keluarganya. Karena dia percaya Tuhan dan melakukan persis apa yang diperintahkan kepadanya. Bagi Rahab, itu adalah awal dari hubungan baru dengan Tuhan Allah bangsa Israel dan umatnya. Rahab diakui sebagai pahlawan iman yang hebat. Dia juga menjadi leluhur langsung Raja Daud yang agung dan bagian dari garis keluarga penguasa terbesar Raja segala raja, yaitu Yesus Sang Mesias. Nah, adik-adik, kisah ini ditutup dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Isinya, sebab karena kasih karunia kamu telah dibebaskan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Diambil juga dari Wahyu 22 ayat 12. Isinya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa dengan kasih karunia Allah melalui iman, kita dapat dibebaskan dari kutukan dosa, bukan karena kebaikan atau perbuatan baik kita sendiri. Iman percaya kita harus dibuktikan melalui ketaatan kita seperti yang ditunjukkan oleh Rahab. Nah, adik-adik, mari angkat tanganmu, kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang berkati setiap adik-adik, biar setiap adik-adik boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar firman-Mu hari ini juga Tuhan boleh menjadi rema buat setiap kehidupan adik-adik. Tuhan, Kau yang berkati setiap adik-adik Tuhan, berikan iman yang lebih lagi Tuhan Yesus, berikan hati yang takut akan Engkau, hati yang terus percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau juga berkati sekolahnya Tuhan, berkati studinya, berkati juga masa depannya Tuhan. Biar masa depannya ada dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu, tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di surga. Sembuhkan, pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah, seluruh penduduk Indonesia dan lingkungan di mana kami tinggal. Roh takut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan dicurahkan atas kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami, Indonesia, dan juga bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan di generasi Yeremia, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, tidak kompromi akan dosa dan bergerak memenangkan jiwa. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, penuaian jiwa terjadi Indonesia dan bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir, merawat, sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mukjizat-Mu. Penuhin kami
dengan kuasa Roh Kudus, mukjizat, dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pak, kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan perlindungan pembelaan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya, tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa, dalam sekolah mereka beri hikmat, dan juga Tuhan kelanjutan sekolah mereka, biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya, kuliahnya. Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.